Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah. Mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kali ini telah mempertemukan kita untuk membahas Allah Al-Wadud, yang salah satu terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia menjadi Allah yang Maha Pengasih. Tersebut di dalam surah Al-Buruj ayat 14 sampai 16. Yang sesungguhnya mahallus syahidnya itu hanya di dalam ayat 14. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ayat 15-nya menyatakan Dzul Arsyil Majid. Dialah Allah yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia. Fa'alul lima yurid. Dan Dia Allah itu Maha Kuasa, apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Selanjutnya An-Nabilusi menyatakan Al-Wadud yuhibbu ibadahu yarda anhum yaghfiru lahum birahmatihi yatubu alaihim yastajibu du'aahum yataqabbalu a'malahum yuwaddiduhum ila khalqih. Yang dapat kita artikan bahwa Allah Al-Wadud itu mencintai hambanya. Dengan cintanya itu Allah meridhoi, mengampuni, dengan rahmatnya menerima tobat hambanya, mengabulkan doa, mengabulkan dan menerima amal-amal ibadah dari hambanya, dan memberikan cinta kasih kepada semua makhluknya. Jadi makhluknya memiliki cinta kasih itu karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada Ibnu Abbas yang mengartikan Wallahu azza wa jal al-wadud. Allah azza wa jal itu al-wadud, yang implementasi al-wadudnya itu adalah yu'ayyidu rusulahu yunassira ibadahu salihin bima'iyyatil khassah. Allah azza wa jal wadud dengan implementasi memberi dukungan
kepada para rasulnya dengan memberikan mukjizat, memberikan pertolongan kepada hambanya yang saleh. Ini catatan yang kita punya. Bima'iyatihi al-khasah, dengan kebersamaan Allah yang sifatnya khasah, sifatnya tertentu. Jadi Allah bersama-sama kita, kalau kita orang soleh, dan para rasul-rasul itu ada ma'iyah, kebersamaan yang khasah. Dengan kebersamaan yang khasah, yang tertentu itu, fala yukhayyabu raja'ahum, harapannya enggak pernah kosong. Wala yuraddu du'ahum, dan doanya enggak pernah ditolak. Dan terakhir, wahwa, kata Ibnu Abbas, inda husni dhannihim, Allah itu melakukan, menyikapi kita semua sesuai dengan husnudzon kita semua. Jadi intinya adalah bahwa Allah Maha Pengasih yang terasa dan nyata dalam perhatian dan perbuatan Allah terhadap hambanya. Dia mencintai, meridhoi, mengampuni, menyayangi, menerima taubat, mengabulkan doa, menerima amal dan memberikan rasa cinta. Dia dicintai, maha mulia lagi maha pemurah. Memperkuat kebenaran para rasulnya, dan hamba yang soleh mendapatkan pertolongan melalui kebersamaannya yang secara khusus Allah berikan. Tak ada harapan yang hampa, tak ada doa yang tertolak. Dia berbuat, bersikap kepada kita sesuai dengan husnudzon kita. Al-Biqai menyatakan Al-Wadud adalah dia yang cintanya tampak dalam sikap dan perbuatan. Sementara Al-Ghazali menyatakan dia yang mencintai kebaikan untuk semua makhluknya, sehingga berbuat baik dan memuji mereka. Itulah pengertian yang kita dapat ambil dari Allah Al-Wadud. Bagaimana meneladaninya di dalam berakhlak. Disebutkan oleh Prof. Quraisy mencintai makhluknya. Jadi kalau kita ingin meneladani Allah Al-Wadud, kita harus mencintai semua makhluk Allah. Karena semua makhluk Allah itu diciptakan untuk kita. Harapan buat mereka, buat makhluk Allah karena kita mencintai, adalah harapan seperti buat diri sendiri. Kalau kita mencintai kepada makhluk Allah, maka harapan yang ada pada kita untuk mereka itu seperti untuk diri kita sendiri. Dan selanjutnya yang terakhir, mendahulukan kepentingan mereka. Untuk menutup uraian ini, ada mau'idah, ada idah yang disebutkan oleh An-Nabilusi dengan menyatakan, fa'idha ahabbakallah, saya ulangi, fa'idha ahabbakallah, kalau Allah telah mencintai Anda, alqa mahabbatak, maka Allah akan menjatuhkan cinta Anda fi qulubil khalq, pada semua hati makhluknya. Fahuwa wadud, dan itulah Allah Al-Wadud. Kemudian ada idah yang lain
yang kita dapat memperhatikan untuk berakhlak meneladani Allah Al-Wadud. Kepentingan, permulaannya kita mesti memahami, kepentingan sering menyulut perselisihan, pertengkaran, atau bahkan perpisahan. Itu karena kepentingan. Dan setiap orang, setiap makhluk Allah punya kepentingan. Tapi hati-hati dengan kepentingan itu. Karena kepentingan itu sering menyulut perselisihan, itu paling ringan, pertengkaran, dan bahkan perpisahan. Kepentingan, egoisme juga mengobarkan rasa iri dan hasud. Itu basisnya adalah kepentingan. Semua yang kita sebutkan itu, perselisihan, pertengkaran, perpisahan, iri dan hasud, itu merupakan akhlak yang buruk. Dan basisnya adalah kepentingan. Apakah kepentingan itu buruk? Tidak sesungguhnya. Kepentingan dapat kita kelola supaya dapat terpenuhi pada diri kita, tapi bersamaan dengan memenuhi itu, kita mesti juga memperhatikan orang lain. Oleh karena itu, pertanyaannya, apa yang mendasari kita bisa memenuhi kepentingan kita, tapi tidak membuat orang lain menjadi berselisih, bertengkar, berpisah dari kita. Tidak membuat orang lain benci pada kita, tapi orang lain justru mencintai kita. Dasarnya adalah cinta. Makanya disebutkan di dalam kutipan ini, rasa cinta dapat menyatukan kepentingan, dapat mengharmonikan, dan dapat memadamkan rasa iri dan hasud. Itulah majelis pemirsa rahimakumullah. Beberapa poin akhlak dan mau'idhah telah kita bahas. Mari semua kita bermohon supaya Allah selalu memberi petunjuk kepada kita. Dan dengan petunjuknya itu, kalau kita mengamalkan dengan baik, kita akan berakhlak mulia. Mudah-mudahan. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.